Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami, agar Yesus terbit dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Stephen Ayorbaba. Silakan Saudara Stephen. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Ia Pasti Muncul Seperti Fajar. Ayat tema kita terdapat dalam Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Apa yang telah kita lakukan tidak boleh menempatkan periode itu pada pekerjaan kita. Kapten keselamatan kita berkata, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Secara konstan, kita harus bertumbuh. Hidup kita selalu berada di bawah kuasa Kristus. Doa adalah sarana kesuksesan yang diurapi oleh surga. Permohonan, petisi, permintaan antara manusia dan manusia, menggerakkan manusia, dan bertindak sebagai bagian dalam mengendalikan bangsa-bangsa. Tetapi doa menggerakkan surga. Hanya kuasa yang datang sebagai jawaban atas doa yang akan membuat manusia bijaksana dalam hikmat surga dan memungkinkan mereka untuk bekerja dalam kesatuan roh, bersatu oleh ikatan damai. Doa, iman, kepercayaan pada Tuhan membawa kekuatan ilahi yang membuat perhitungan manusia pada nilainya sebenarnya tidak bernilai. Di sepanjang zaman, Allah telah memberikan wahyu kepada manusia, sehingga dengan demikian, Ia dapat memenuhi tujuannya untuk membuka secara bertahap ke dalam pikiran doktrin kasih karunia. Sikapnya dalam menyampaikan kebenaran diilustrasikan dengan kata-kata, muncul seperti fajar. Dia yang menempatkan dirinya di tempat yang dapat diterangi oleh Tuhan, bergerak maju dari terang fajar yang hanya sebagian hingga cahaya penuh pada siang hari. Saat matahari terbit atas tugas belas kasih dan kasihnya, sementara sinar keemasan pagi hari menyinari kanopi langit dan memperindah hutan dan gunung, membangkitkan dunia dengan mengusir kegelapan malam, sehingga para pengikut Kristus harus maju dalam tugas kasih mereka. Adalah tugas setiap orang muda untuk menempatkan dirinya dengan pasti dan tanpa syarat di pihak Kristus agar ia dapat bertumbuh menjadi manusia seutuhnya dalam Kristus Yesus. Dia kemudian akan ditulis sebagai manusia dewasa dalam kitab Allah dan akan menjadi manusia dewasa tidak hanya dalam perkiraan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Terima kasih atas penata layanan Saudara Stephen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa disebut Tuhan pasti muncul seperti fajar? Roh Nubuat menolong kita dalam Counsels to Parents, Teachers and Students halaman 230 paragraf 3 yang berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3. Saat terang matahari bersinar dengan kekuatan yang meningkat dari pagi hingga siang hari,
maka saat Anda maju dalam terang pembukaan firman Allah, Anda akan menerima lebih banyak terang. Inilah dasarnya mengapa disebut muncul seperti fajar. Sebab saat matahari terbit, kekuatan terang semakin meningkat dari waktu ke waktu sampai pada tengah hari atau siang hari. Nah, siapakah sebenarnya yang digambarkan sebagai yang muncul seperti fajar ini? Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 272 paragraf 2 berbunyi, "Matahari kebenaran tidak memancar menghiasi bumi ini untuk menyilaukan perasaan dengan kemuliaannya. Karena ada tertulis dari hal Kristus, ia pasti muncul seperti fajar." Hosea 6 ayat 3. Dengan diam dan lembut, fajar memancar ke bumi, mengusir bayang kegelapan, dan memberikan kehidupan kepada bumi. Demikian pula dengan matahari kebenaran terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Maliaki 4 ayat 2. Pekabaran Hosea 6 ayat 3 ini adalah tentang Yesus Kristus, yang memang disebut sebagai matahari kebenaran. Kehadirannya mengusir bayang kegelapan dan memberikan kehidupan kepada bumi. Sebab memang Yohanes telah lebih dahulu menuliskan dalam Yohanes 1 ayat 4 dan 5 yang berkata, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Yesus yang adalah terang datang ke dunia ini membawa terang yang adalah hidup, dan terang itu bercahaya di kegelapan dunia ini, dan kegelapan dunia ini tidak dapat menguasainya. Jadi, sebagaimana matahari, terang yang dari Yesus tidak langsung dengan kekuatan terangnya yang dapat menyilaukan, tetapi bersinar dengan kekuatan yang meningkat dari waktu ke waktu. Layaknya matahari terbit di pagi hari, sinarnya meningkat terang dan panasnya dari waktu ke waktu hingga tengah hari. Demikian juga dengan kebenaran, saudaraku dalam Tuhan. Renungan pagi hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 346 paragraf 3 berbunyi, "Sikapnya dalam menyampaikan kebenaran diilustrasikan dengan kata-kata muncul seperti fajar. Dia yang menempatkan dirinya di tempat yang dapat diterangi oleh Tuhan, bergerak maju dari terang fajar yang hanya sebagian hingga cahaya penuh pada siang hari." Dalam mengungkapkan kebenaran, Kristus juga membukakannya secara bertahap, layaknya pergerakan matahari dari terbit sampai siang hari. Semakin terang dan semakin terang benderang, sebab memang Yesuslah sang matahari kebenaran. Nah, mengapa kebenaran ini penting kita pahami, saudaraku dalam Tuhan? Karena Australasian Union Conference Record November 1 tahun 1904 paragraf 7 berkata, "Kamu adalah," kata Kristus, "terang dunia. Saat matahari terbit atas tugas belas kasih dan cintanya, saat sinar keemasan siang hari membanjiri kanopi langit dan mempercantik hutan dan gunung, membangunkan dunia dengan menghilangkan kegelapan malam, demikian pula para pengikut Kristus harus pergi atas misi kasih mereka. Mengumpulkan sinar terang ilahi dari terang dunia yang agung, mereka harus membiarkannya bersinar dalam perbuatan baik kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan." Inilah bagian kita para pengikut Kristus yang sejati. Yesus tidak hanya sekedar bersinar kepada kita, tetapi sinar yang dari Yesus itu harus kita kumpulkan. Sinar terang ilahi dari Yesus kita kumpulkan lalu pancarkan melalui perbuatan kita kepada mereka yang dalam kegelapan. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita menerima terang ilahi yang dari Yesus? Kita lihat jawabannya dalam penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Bible Echo, Maret 19 tahun 1894, paragraf 4 berkata, "Kristus, matahari kebenaran, datang untuk memancarkan sinar terangnya ke setiap hati dan rumah." Jelas bahwa matahari kebenaran adalah Yesus Kristus. Kemudian, Roh Nubuat menyatakan dalam Para Nabi dan Bapa buku pertama halaman 132 paragraf 3. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur.
Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Terang hadirat Kristus sama dengan cahaya terang matahari kebenaran, karena memang Yesuslah matahari kebenaran itu. Dan terang yang dari Yesus itu semakin terang dari hari ke hari, sebagaimana kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan. Sebab saat matahari bersinar semakin terang dan cerah, maka kabut pagi hari pun akan lenyap. Demikian juga dengan hidup kita saat menerima terang yang dari Yesus. Karenanya terang yang dari Yesus itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab Yesus membersihkan hati kita dari dosa oleh kehadiran rohnya. Kita baca kembali kutipan berikut ini yang terdapat dalam Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf pertama. Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jelas bahwa terang ilahi dari matahari kebenaran adalah rohnya Kristus itu sendiri. Karenanya kita mengumpulkan roh Kristus dalam hidup kita dan menyalurkannya kepada mereka yang dalam kegelapan. Artinya, roh Kristus itu bukan diterima langsung sepenuhnya dalam hidup kita. Hal itu akan bertambah dan bertambah sebagaimana sinar matahari naik sampai tengah hari. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita pahami? Sebab Hosea 6 ayat 3 tidak berhenti pada fajar saja. Mari kita baca selengkapnya. Hosea 6 ayat 3 berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Ia yang muncul seperti fajar ini adalah Yesus Kristus. Sebab Dialah sang matahari kebenaran. Lalu Hosea 6 ayat 3 ini juga berkata, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, dikatakan oleh Hosea, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, siapakah Tuhan dalam huruf besar ini? Sebagaimana pelajaran sebelumnya kita sudah ketahui bahwa Dia adalah Allah Bapa. Nah, mengapa Roh Nubuat mengatakan Ia dalam hal ini adalah Yesus, sementara Tuhan yang berusaha kita kenal adalah Allah Bapa? Sebab itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, yaitu untuk memperkenalkan Allah Bapa kepada kita. Kita mengenal Allah Bapa melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya, berdasarkan penjelasan ini semua, bahwa sebagaimana Roh Nubuat katakan, Yesuslah yang muncul seperti fajar, maka Yesus juga yang datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Itu sebabnya perhatikan Roh Nubuat menjelaskan tentang hujan ini dalam Kemenangan Akhir halaman 643 paragraf pertama. Berbunyi, "Pekerjaan itu akan mirip dengan pekerjaan pada hari Pentakosta, sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuaian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Hosea 6 ayat 3. Inilah pentingnya kita memahami dengan benar kebenaran ini, saudaraku dalam Tuhan, bahwa Yesuslah yang muncul seperti fajar dan Yesuslah yang turun kepada kita seperti hujan, yang disebut hujan akhir. Dan hujan awal serta hujan akhir sama. Artinya, roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta dengan yang dicurahkan pada hujan akhir adalah sama, yaitu Roh Kristus. Karenanya Roh Kristuslah yang harus kita minta dalam doa agar dicurahkan semakin deras dalam kehidupan kita, semakin bersinar sebagaimana matahari menuju tengah hari, sebab Yesus datang segera.
Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 346 paragraf 4. Bertumbuh menjadi manusia seutuhnya dalam Kristus Yesus. Dalam dunia tumbuhan, apakah yang diperlukan untuk bertumbuh? Sinar matahari dan air atau hujan. Demikian juga kita, untuk bertumbuh menjadi penuh di dalam Yesus, kita perlu sinar matahari kebenaran yang adalah rohnya Yesus. Dan kita perlu hujan dari Yesus yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua bahwa yang kita perlukan hanya Yesus dan cukup Yesus. Terimalah Yesus dalam hati kita oleh membuka hati kita dan mengizinkan rohnya berkuasa dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pagi hari ini tentang Kristus yang muncul seperti fajar. Dan tidak hanya seperti fajar, tapi turun juga kepada kami seperti hujan. Karenanya, yang kami perlukan dalam hidup ini adalah Yesus untuk terbit dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin terang, sampai tengah hari, agar kami menerima bukan hanya kebenarannya, tetapi juga kehidupannya, karakternya. Hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan Dia, bertumbuh penuh ke dalam segala hal dalam Kristus Yesus. Dan karenanya pada saat nanti, hujan akhir dicurahkan, yaitu kecurahan Roh Kristus, kami pun dapat menerimanya lebih lagi dan semakin sempurna di dalam Yesus. Beserta kami ya Bapa, tolong kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.